lightfm.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Jadi kita memang betul-betul harus memastikan bahwa kita itu hidup dengan suatu cara dan di dalam suatu lingkungan yang selalu memberikan kepada kita atau mendekatkan kita pada sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, sehingga keimanan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keindahan itu tidak pernah tererosi karena itu. Ya, jadi kalau kita tererosi jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang kita menghela kehidupan kita ke arah yang negatif, atau kita membiarkan diri kita berada di lingkungan yang buruk. Kita lihat kanan kiri semua keburukan, lama-lama juga kita akan kehilangan keyakinan itu. Jadi mari ya kita semua terus memelihara kendali atas diri kita, memastikan bahwa menjaga agar niat baik kita tidak tertutup oleh egoisme kita, dan selalu menjadikan diri kita, hidup kita itu dekat dengan sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, agar kita terus punya keyakinan kuat bahwa memang hidup ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan, manusia ini punya fitrah kebaikan, dan mari kita semua ini selalu terus berupaya memberikan kontribusi agar kebaikan itu makin lama makin terwujud di atas bumi Tuhan dan bumi manusia ini. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, seperti janji saya jam 21 tepat, lebih sih, berapa menit ya. Kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siwo? Halo. Ya, kabarnya gimana? Ya masih laki-laki. Masih laki-laki ya. Masih laki-laki tulen ya bro. Oke, kelihatannya sudah ada yang ingin bergabung sih lewat telepon. Silakan. Light Audience di 021398350905 atau juga Anda bisa menggunakan SMS tapi nanti ya di 0818801058. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa nih? Ismail, silakan Is. Halo. Ya silakan. Halo. Iya, terputus rupanya. Oke Ismail, ternyata kurang greget teleponnya ya. Jadi terputus. Yang lainnya silakan. Light Audience saya tunggu di 021398350906. Oke. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Wibisono, Jati Bening, Siwo. Dengan Mas Wibisono ya? Iya. Oke silakan. Iya. Siwo, saya mau menanyakan masalah murtad ya. Karena kan kadang yang beredar di masyarakat itu, kalau orang katakan sekarang beragama Islam, kemudian dia pindah agama lain, itu dianggap murtad. Nah sebenarnya murtad itu bagaimana sih sebenarnya? Itu aja saya rasa sih. Assalamualaikum. Sebentar, Pak Mas Wibisono. Iya. Halo, yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Yang pertama pertanyaannya seperti apa? Iya, banyak istilah yang beredar di masyarakat bahwa misal sekarang kita beragama Islam, kemudian kita pindah ke suatu keyakinan lain, itu dianggap sebagai murtad. Nah, malah ada kalanya dibilang ada pemurtadan agama. Nah itu sebenarnya bagaimana menurut Siwo murtad itu aja. Baik, terima kasih Mas Wibisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, kita langsung buka. Silakan dengan pertanyaan pertama Siwo. Kepada teman-teman semuanya dan kepada seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi
kita akan coba sharing lagi. Sebagaimana biasa, mohon saya diposisikan di posisi saya. Saya sekedar teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber atau rujukan. Jadi bisa diterima, boleh ditolak. Pada saat bisa difahami kebenarannya, silahkan diambil. Pada saat belum bisa difahami kebenarannya, dipending. Pada saat memahami ada kesalahannya, buang. Ya, begitulah kira-kira. Jadi tidak ada ikatan sama sekali. Kita sesama teman, kita duduk sama tinggi dan berdiri sama rendah. Apa yang akan saya sampaikan tidak dalam rangka mewakili pihak manapun atau mengatasnamakan pihak manapun, kecuali sekedar mewakili pemahaman saya sendiri, sehingga kalau ada salahnya itu murni kesalahan saya, bukan kesalahan sebuah paham tertentu atau mazhab, apalagi agama tertentu. Ya, untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, meski juga mohon jangan tergesa-gesa ditolak. Semoga saja acara kita ini kita bisa membingkainya dengan niat yang benar, sehingga bukan sekedar berwacana sharing keilmuan, pemahaman, tetapi bisa bernilai spiritual. Nilai spiritual itu sangat tergantung kepada bagaimana kita menata niat kita. Kalau kita niatkan ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, tentu dengan cara yang benar, maka itu akan bisa menjadi bermakna ibadah dan menjadi bernilai spiritual yang akan sangat mempengaruhi nanti akibatnya ke kepribadian kita. Sebagaimana biasa, itu sebuah pengantar yang kayaknya harus selalu saya ulang-ulang, ya, agar tidak terjadi salah posisi. Kita masuk ke topik pertama yang tadi pertama Mas Ismail masuk, tapi kemudian putus, dilanjut Mas Wibisono di Jati Bening. Wah, ini agak lama kita nggak ketemu Mas Wibisono. Beliau mengangkat masalah murtad. Apakah murtad itu sama dengan pindah agama? Kemudian juga terkait dengan istilah pemurtadan agama. Ya, saya akan mencoba memandang dari dua perspektif. Bukan hanya dua perspektif itu saja, ada perspektif lain, tapi saya akan coba sharingkan dua perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif sosial atau perspektif komunitas. Pada saat kita keluar dari satu komunitas yang tadinya kita masuk kemudian keluar, nah itu dalam perspektif sosial itu sering diberi istilah dengan murtad. Nanti dari perspektif yang lain, misalnya dari perspektif nilai, bukan sekedar perspektif komunitas, ya, mungkin agak lebih serius, yaitu murtad itu kata yang saya tahu terjemahan bebasnya itu dia berbalik, membalikkan badan misalnya, itu juga disebut murtad. Nah, jadi murtad itu orang yang berbalik, yang tadinya benar kemudian dia meninggalkan haluan yang benar dan dia masuk kepada haluan yang salah, dan itu dia sadari. Jadi ada unsur kesengajaan di situ. Jadi kalau misalnya kemarin kita membahas tentang kufur itu dia memahami kebenaran, dia paham sesuatu kebenaran, tapi karena kepentingan tertentu dia mengingkari, sehingga dia istilahnya apa ya, berkonfrontasi. Jadi dia mengingkari itu bukan sekedar meninggalkan, ya. Jadi beda antara meninggalkan dengan mengingkari. Kalau mengingkari itu ada unsur permusuhannya, sementara kalau meninggalkan, keluar dari istilahnya, itu
beda kan, beda antara meninggalkan dan mengingkari. Nah, yang saya pahami antara lain dua perspektif itu. Saya lebih memilih kalau diambil perspektif sosial, perspektif komunitas, ya misalnya saya mengalaminya banyak itu. Dari komunitas satu, saya lebih banyak di sebuah komunitas itu saya masuk dalam makna tabayun, masuk dalam makna belajar, masuk dalam makna klarifikasi dari sumber pertama. Nah, tapi kemudian mungkin karena di situ ada antusiasme, ada keseriusan, kemudian saya sudah dianggap masuk di komunitas itu. Padahal saya belum masuk gitu ya. Tapi dalam kebiasaan sosial itu saya sudah dinilai saya masuk. Nah, pada saat kemudian saya punya proses keberlanjutan sehingga saya harus tabayun ke bentuk komunitas yang lain, oleh komunitas itu saya disebut keluar dan saya disebut murtad. Ya, oleh komunitas itu. Sementara bagi komunitas lain yang kemudian saya melanjutkan proses saya tabayun ke sana, saya klarifikasi sana, saya belajar ke sana. Nah, jadi kalau menurut komunitas pertama saya ini buruk, sementara menurut komunitas yang kedua yang saya masuk dalam rangka tabayun itu, maka saya akan diterima dengan nilai plus dan baik gitu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana? Posisi saya dikatakan murtad tapi oleh komunitas A, sementara oleh komunitas B saya justru mendapatkan nilai plus. Nah, hal seperti itu sering saya alami karena saya bahkan sama kakak saya itu saya pernah dibilang kok tidak konsisten gitu ya, orang kok berubah-ubah, sekarang sudah berubah lagi gitu kan ya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada kakak saya karena berarti kakak saya itu memperhatikan kehidupan saya. Ya, saya cuma minta mohon kalau perubahan saya baik mohon didukung. Kalau perubahan saya ini perubahan menurun, tolong deh dikoreksi. Dan saya siap dikoreksi apalagi oleh kakak gitu. Nah, terus kalau dari perspektif seperti itu, mana yang disebut murtad? Menurut komunitas pertama atau karena kalau menurut komunitas kedua tidak, jelas tidak gitu. Bahkan saya dapat nilai plus. Tapi oleh komunitas yang pertama yang kemudian saya harus berproses dari SMP ke SMA misalnya, ya kalau di dunia akademik kayaknya itu nggak ada sih. Ya, orang dari SD keluar ke SMP, dari SMP keluar ke SMA, dari SMA keluar ke perguruan tinggi dan seterusnya. Kalau itu dalam sebuah proses, kayaknya itu tidak masalah. Cuma mungkin karena ada perspektif komunitas tadi, sehingga kalau seseorang pernah masuk kemudian keluar, dia disebut sebagai murtad. Nah, kita mau pakai perspektif itu kah? Karena itu nanti menjadi sulit. Kita mau pakai yang mana? Di komunitas pertama saya disebut murtad, sementara di komunitas kedua saya justru mendapatkan nilai plus. Nah, gimana tuh? Itu bisa terjadi perpindahan komunitas, bisa terjadi perpindahan manhaj, bahkan juga bisa terjadi pada bentuk perpindahan agama. Nah, kalau perspektifnya itu perspektif itu menurut saya, ya itu berarti batasan murtad dan tidak murtad hanya sebatas komunitas. Nah, kita ambil perspektif kedua. Itu kayaknya lebih esensial, lebih substansial masalahnya. Dan itu tidak mudah. Karena sulit untuk mendeteksinya. Yang tahu kayaknya ya masing-masing dirinya itu. Atau orang-orang yang memang mempunyai mata hati yang sangat kuat sehingga bisa melihat spiritual seseorang. Yaitu pada saat dia berbalik dari kebenaran yang dia pahami, kemudian dia berbalik mengambil ketidakbenaran dalam hal-hal tertentu. Ya, bukan dalam hal-hal ranting, tapi dalam hal-hal yang sifatnya fundamental, dalam hal-hal yang sifatnya primer, dalam hal-hal yang sifatnya prinsip-prinsip dasar. Itu kayaknya. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sharingkan
kepada Mas Wibisono, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali ke pos. Oke, baik, terima kasih Siwo. Kita kembali buka telepon, silakan di 021398359006. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Saiful di Balaraja, Serang, Banten. Mas Saiful ya, di Balaraja. Iya. Oke, silakan. Saya mau minta nomor Mbah Siwo. Wah, Hanya itu saja? Iya. Oke, baik, nanti di akhir acara bisa SMS ke Light FM ya. Nanti saya coba reply. Iya. Mari, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pakai Mbah sekarang titelnya nih. iya, kan udah tua ya, pantas lah. Mbah Bro Siwo gitu ya. Yang lainnya silakan Light Audience 021398359006 masih saya buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Mbah Siwo. Dengan Mbah siapa ini? Mahdi dari Jakarta Selatan. Oh, Mahdi. Oke, silakan Mas. Ya. Mau nanya masalah Dajjal itu. Ya, Dajjal dengan satu lagi bisa. Halo? Ya, Gimana? satu lagi ini masalah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa nama gelar atau nama apa ya? Ya, terima kasih, Mas Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Dajjal dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam itu gelar atau apa gitu sih, Wah? Monggo. Terima kasih tadi Mas Saiful. Mudah-mudahan nanti bisa tahu. Saya sebut saja sekali ya Mas Saiful. Cepat-cepat nih nulisnya. Yang pertama guruan, yang kedua serius ya. Yang pertama dulu yang guruan ya, tolong dicatat. 0817 44 101 isi. Ya itu guruannya itu. Jangan dicatat, itu guruan. Nah ini yang beneran nih. 0817 44 92 95. Ya. Kemudian lanjut ke tadi Mas Mahdi di Jakarta Selatan. Beliau bertanya tentang Dajjal. Apakah Dajjal itu? Kemudian yang kedua tentang SAW Sallallahu Alaihi Wasallam itu gelar atau apa? Dajjal. Saya mempelajari masalah Dajjal ini banyak menemukan alternatif definisi meskipun merujuk kepada sebuah referensi yang sama. Dari beberapa alternatif yang saya temukan dalam bentuk pemahaman pengertiannya itu menggunakan indikator-indikator yang sama, meskipun kemudian nanti penafsiran dan kesimpulannya membentuk pandangan yang berbeda. Ada yang saya dapati versinya misalnya begini. Dajjal maksud saya begini, bentar, belum versinya dulu. Indikasi-indikasi yang dikaitkan dengan Dajjal itu yang saya dapati di beberapa pandangan, beberapa pendapat, beberapa paham itu indikatornya sama, yaitu begini. Dia berkepala satu, dia bermata satu misalnya itu ya. Dia bermata satu. Dia dikesankan sebagai sebuah bentuk raksasa. Misalnya begitu. Kemudian indikator yang lain, dia ini menawarkan keindahan, tapi di balik itu adalah neraka. Dan dia menawarkan menawarkan hal-hal yang kesulitan-kesulitan, padahal di balik itu adalah surga. Nah, seperti itu indikator-indikator yang saya dapati sama. Nah, di dalam memahami indikator-indikator ini, data-data ini, simbol-simbol ini, itu ada beberapa versi pemahaman yang berbeda. Antara lain yang pernah saya kaji dan menjadi pemahaman saya,
ada pemahaman penafsiran atau pemaknaan tentang Dajjal itu, dia adalah sebuah sosok, sebuah sosok semacam manusia begitu, tetapi dia sosoknya raksasa besar dan dia sangat pandai, sangat piawai, sangat cerdas, ya tapi licik gitu. Dia bermata satu. Jadi figur itu benar-benar bermata satu, matanya satu. Ya, kita bayangkan saja matanya di tengah-tengah kening gitu. Jadi visualisasi benar-benar sebagai sebuah jasad. Jadi dia punya jasad mata satu gitu. Nah, dia menawarkan hal-hal yang sangat menyenangkan, tetapi itu merupakan jebakan-jebakan yang akibatnya akan ada neraka di sana. Jadi kalau kita ikut tawaran-tawaran yang indah dari dia, kita akan terjebak. Nah, sementara kalau kita melawan dia sehingga kita mengambil tawaran-tawaran yang mengerikan, justru di balik itu adalah surga. Jadi versi yang saya dapati yang pertama itu benar-benar fisiko dalam sebuah sosok, sebuah figur gitu. Itu versi pertama yang saya pernah kaji dan pelajari. Kemudian ada sosok yang ada perspektif yang kedua yang saya belajarnya harus lebih serius karena lebih sulit untuk memahami. Karena di situ indikator-indikator tadi dimasukkan sebagai indikator yang metafora. Metafora itu kalau bahasa Jawa namanya sanepan. Sanepan itu, jadi itu sekedar simbol-simbol yang harus ditafsirkan, itulah kira-kira. Nah, ada yang menafsiri begini, dia itu sosok bermata satu. Nah, cuma sosoknya itu bukan badan jasad atau semacam manusia, itu bukan, tetapi sebuah sistem. Jadi Dajjal itu sebuah sistem yang dia bermata satu. Bermata satu itu dia hanya punya pandangan duniawi, tidak pernah punya pandangan yang sisi ukhrawinya. Jadi semua diukur dengan duniawi. Kesuksesan hidup diukur dengan duniawi, masa depan diukur dengan duniawi, dan lain-lain. Jadi alat ukur nilai itu juga duniawi. Ya, kita mudah loh mendapati hal-hal seperti itu. Misalnya sekarang kalau ada orang tua mengatakan mudah-mudahan anaknya jadi orang, itu misalnya jadi orang besar, jadi orang sukses, itu maksudnya kaya raya dan seterusnya. Ya, itu salah satu contoh tentang bermata satu. Tapi ini kaitannya dengan sistem yang hanya mempunyai perspektif duniawi, matanya hanya satu. Kemudian dia sebuah sistem yang merupakan raksasa, adidaya, ya, sistem yang adidaya. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa, dia mempunyai strategi yang luar biasa, dia mempunyai security yang luar biasa, dia mempunyai manuver-manuver yang luar biasa. Terus indikator yang lain, dia menawarkan surga, padahal di balik itu neraka. Dia menawarkan keindahan, padahal di balik itu adalah kesengsaraan. Contohnya apa ya? Contohnya budaya yang ditawarkan oleh sistem ini, itu semua budaya-budaya yang menyenangkan, tapi di balik itu luar biasa kengeriannya. Ya, misalnya budaya pergaulan bebas, budaya pacaran, budaya selingkuh, kan menyenangkan tuh, kan? Budaya hedonisme, konsumerisme, budaya permisivisme, budaya menghalalkan segala cara, dan lain-lain. Ya, sampai budaya nyontek, budaya joki, budaya dan seterusnya. Itu contoh-contoh kecil saja. Nanti seriusnya ada yang lebih serius. Nah, sebaliknya, orang yang menentang itu akan mengalami satu kesulitan yang
yang pahit gitu ya. Bagaimana seseorang itu berusaha jujur di tengah orang-orang yang bohong misalnya. Sampai kalau mau bicara jujur saja harus dikasih jujur lo ya, ini jujur lo saya, terus terang lo, jujur nih. Karena budayanya memang tidak jujur, sehingga pada saat dia benar-benar mau jujur harus disangatkan dan dikuatkan dengan kalimat itu. Jujur, saya jujur loh nih. Kalau saya boleh jujur, wah gitu ya. Kalau saya boleh jujur, saya terus terang nih. Gitu. Itu kalimat itu muncul di tengah budaya yang penuh dengan ketidakjujuran, penuh tidak keterus-terangan, sehingga disimbolkan dengan kata seperti itu. Itu contoh kecil aja. Tetapi bagi orang yang mau kesulitan dan mau berpahit di dalam menentang hegemoni keindahan yang menyesatkan, itu di balik itu dia akan mendapatkan keindahan. Nah, ini terkait dengan sebuah sistem yang perspektif pandangan duniawi, dan dia itu merupakan adidaya sehingga dia mampu menawarkan keindahan yang menjebak, dan dia juga mampu menawarkan bagi penentangnya itu satu kesulitan hidup, tapi di balik itu ada keindahan. Nah, sistem yang seperti apakah itu kalau diimplementasikan di zaman sekarang? Nah, coba kita kasih tanda tanya semua pada pikiran kita. Kira-kira kalau pakai perspektif itu, maka Dajjal itu mana ya, sudah ada apa belum ya gitu. Nah, kalau pakai perspektif yang pertama itu Dajjal belum ada. Tapi kalau pakai perspektif yang kedua, itu Dajjal sudah ada. Ya. Nah, silahkan dipikir sendiri. Kira-kira sistem mana itu yang indikator-indikator disimbolkan seperti tadi itu. Itu yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu salah satu salah satu predikat yang berlaku bagi orang-orang tertentu. Tidak setiap orang suci mendapatkan predikat itu. Tidak setiap orang yang mempunyai mutu kesucian yang tinggi tidak mendapatkan itu, tapi orang-orang tertentu saja yang mendapatkan predikat itu. Orang-orang tertentu yang kayaknya tersosialisasi di masyarakat, bahkan itu hanya untuk seorang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada yang menggunakan Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menggunakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang dipertanyakan apakah itu gelar atau bukan, ini bisa disebut sebuah predikat, bisa disebut sebagai gelar, dan itu dari atas, bukan dari bawah. Jadi yang memberikan gelar itu dari atas, kaitannya nanti dengan wahyu. Ya, beda dengan gelar, contohnya begini, radhiyallahu an. Nah, itu dari bawah. Kalau gelar alaihi salam, gelar sallallahu alaihi wasallam, itu gelar dari atas. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak tahu korelasinya ini dengan apa, maka saya sekedar mensaringkan itu karena saya tidak tahu korelasinya kemana. Itu. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bertanya tadi ya, Pak Mahdi di Jakarta Selatan. Siwo, sebelum kita lanjut, kita coba dengar beberapa komersial break dulu ya Siwo ya. Oke, baik audiens, silakan masih saya tunggu di 0213983596, juga di SMS di 0818801058. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. You're entering the slow zone. Slow Zone, Light FM. Listen live anytime, anywhere. You can enjoy 24 hours streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online. MNC Tower lantai 3 Suite 305 Jalan Kebun Sirih nomor 17-19 Jakarta. Telepon 021-235-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet.
Halo? Halo, Papa, ngomong sama kakak aja ya. Ada lagi berburu singa nih di hutan. Dek, Kak. berburu singa. Halo, Pak. Ada apa? Kak, bilang Mama kalau Pak, bentar, Pak. Ya, ke kiri. Aduh, Halo? Oper ke tengah. Ya, bagus. Tarik ke depan. Tembak. Gol! Iya, Pak. Ada apa tadi? Panggil Mama. Ma, telepon dari Papa. Iya, Pak. Ma, Papa telat pulang. Iya, nggak apa-apa. Soalnya ban mobil Papa bocor. Ma? Aduh, kalian semua ini kenapa sih? Semua jadi asik sendiri karena Indovision. Kini kategorinya semakin lengkap. Ada movies, toddler, kids, music and variety, knowledge, lifestyle, sport, news, entertainment, dan oriental. Cuma Indovision yang tayangannya eksklusif, mendidik, dan berkelas dunia. Untuk berlangganan hubungi 0807 177 8899. Indovision, bukan yang lain. Ya baik, right audience, kita lanjut kembali berproses menuju kesejahteraan diri dan kita coba terima telepon lagi ya, Siwo ya. Oh. Oke, silakan 021398 35906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Oki di jalan. Siapa namanya? Oki. Oke, Mas Oki. Di jalan ya? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau nanyain, apa kan Pak Ustadz sering mengatakan bahwa kalau orang meninggal tuh yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Kalau sholatnya tidak beres, amal yang lain dikatakan tidak berguna gitu. Apakah seperti itu Siwo bunyinya gitu, dan kira-kira pengertiannya seperti apa sebenarnya? Yang kedua, mungkin pertanyaan saya mengenai kufur itu maknanya apa ya, Siwo ya? Kufur, apakah semua orang yang tidak beragama Islam itu bisa dikatakan kufur misalnya? Itu aja sih, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oki yang sedang berada di perjalanan, silakan. Oh, tadi beliau menyebutkan ada ustadz yang mengatakan gitu ya? Iya, betul. Ada kalimat itunya? Betul. Nah, ya saya menjawabnya gini, ya dieksplor lebih lanjut, ditanyakan lebih lanjut, didalami lebih lanjut kepada ustadz itu. Karena bisa jadi yang dimaksudkan beliau dengan yang saya maksudkan bisa jadi berbeda. Ya, jadi maksudnya ustadz itu apa? Ya, tanyakan deh sama ustadznya. Ya, tapi bisa kalau misalnya saya punya tanggapan apa menurut yang saya pahami, nah itu lain kan. Tapi kalau yang ditanyakan itu maksud ustadz itu apa? Wah, ya saya nggak tahu. Tanya dong sama ustadz itu biar tidak salah paham gitu ya. Nah, kemudian terlepas dari itu siapa yang mengatakan, tapi mungkin lebih penting kita cermati itu kan perkataannya. Ya, karena kebenaran bisa dari siapapun kok. Ya, kita perlu lebih mencermati apa yang dia katakan ketimbang siapa yang mengatakan. Tadi dinyatakan bahwa setelah mati itu yang diperiksa pertama itu adalah sholatnya, dan semua tergantung pada sholatnya. Pada saat sholatnya baik, semua baik. Pada saat sholatnya buruk, maka semua buruk. Saya sempat mempelajari komentar-komentar dari hadis itu. Ya, saya banyak mendapatkan riwayat-riwayat hadis itu. Saya tidak bisa mengatakan hadis itu dhaif, dan saya juga tidak bisa mengatakan hadis itu sahih karena itu bukan bidang saya. Ya, untuk mengatakan hadis itu sahih atau tidak sahih itu butuh perangkat yang sangat banyak. Saya tidak mengambil masalah itu sahih atau tidak, tetapi saya sempat mengkaji tentang riwayat itu dalam kajian kritis tentunya. Kurang lebih begini, dari rujukan-rujukan riwayat yang lain, dari pelajaran-pelajaran yang lain, yang menentukan baik buruk seseorang itu pertama itu yang dilihat akidahnya, bukan fikihnya. Kita kan sempat mempelajari bahwa Islam itu paling tidak dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu akidah dan syariah.
akidah itu merupakan sistem keyakinan, sementara syariah itu tentang sistem hukum. Dalam sistem hukum ada aturan-aturan yang ini wajib dan itu haram. Nah, salah satu yang wajib adalah sholat. Tapi sholat itu bagian dari syariat, bukan bagian dari akidah. Sementara syariat itu suatu bangunan yang didirikan di atas akidah. Jadi akidah disebut sebagai usuluddin atau prinsip dasarnya agama atau pondasi agama. Sementara syariat disebut sebagai furu'uddin, cabang dari agama. Jadi mana yang lebih prinsip? Ya jelas yang lebih prinsip adalah akidah. Akidah itu berpusat pada tauhid, ya. Tauhid. Jadi sekarang misalnya begini, apakah seseorang itu dinilai dari sekedar fikihnya yang keluar dari landasan akidahnya, atau seseorang itu lebih dinilai dari landasan akidahnya yang dibangun di atasnya adalah implementasi dan praktek-praktek fikih. Ya, dari situ sepanjang kemudian yang saya pahami bahwa yang pertama, kalau ini kaitannya dengan yang ditanyakan, yang diperiksa atau yang dinilai pertama, itu sepanjang yang saya tahu adalah hal-hal yang terkait dengan akidah. Misalnya ada sebuah pelajaran, misalnya ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya? Man nabiyuka, siapa nabimu, misalnya gitu ya. Nah, kan ada juga pelajaran yang itu, gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya sebut itu terkait dengan masalah akidah, bukan terkait dengan masalah syariah. Sementara masalah sholat itu kan syariat, bukan akidah. Ya, yang saya tahu begitu. Nah, bagaimana dikaitkan dengan riwayat-riwayat yang tadi itu? Ya, saya hanya bisa memahami bahwa kita kayaknya harus memposisikan sesuatu pada posisinya. Gitu deh. Yang penting harus ditaruh yang di kotak yang penting, tetapi yang lebih penting harus ditaruh pada kotak yang lebih penting, sehingga kita tidak overlapping. Gitu deh kayaknya. Mudah-mudahan bisa meraba apa maksud saya. Seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut yang kedua, apa sih makna kufur? Nah, kufur itu bentuk perbuatan. Jadi perbuatan disebut kufur. Orang yang berbuat ya, itu disebut kafir. Itu tentang apa nih? Ya itu dulu. Jadi antara kafir dan kufur itu seperti itu. Kufur itu pekerjaannya, kafir itu pekerjanya. Kufur itu kelakuannya, kafir itu pelakunya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kafir sepanjang yang saya pahami, yang pertama sekali kayaknya agar ada perbandingannya, agar saya lama terjebak itu tentang kufur dan kafir ini, tapi pada saat kemudian saya mendapatkan komparasi, yaitu dengan jahil, antara kafir dengan jahil. Nah, itu ternyata berbeda. Begini, jahil itu orang bisa melakukan sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu kalau itu salah. Itu jahil. Orang punya sikap yang salah, tapi karena ketidaktahuannya, itu namanya jahil. Kalau kafir, itu dia melakukan kesalahan, padahal dia tahu mana yang benar. Nah, lebih lanjut yang saya pahami tentang kufur adalah sebuah sikap seseorang yang dia tahu, paham suatu kebenaran, tapi dia mengingkari. Jadi dia ingkar. Bukan sekedar dia tidak setuju, tapi ingkar. Jadi ingkar itu ada usaha menyodok, gitu, ada usaha perlawanan. Jadi ada nilai-nilai perlawanannya. Ya, itu kufur. Jadi kufur sebuah perbuatan yang berbentuk keingkaran,
terhadap apa? Terhadap kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang sudah dia pahami. Nah, itu disebut sebagai kufur. Bisa dalam makna menyembunyikan kebenaran karena motivasi tertentu. Itu termasuk sebuah keingkaran. Jadi dia menghambat kebenaran itu. Bukan sekedar dia tidak setuju dengan kebenaran, tapi dia menghambat. Lebih jauh lagi, dia menentang dan memusuhi kebenaran itu. Tapi bedanya, kalau jahil, dia tidak tahu bahwa itu sebuah kebenaran yang disalahi, yang diingkari. Sementara kalau kufur, itu dirinya tahu, dirinya paham yang benar ini, tapi karena dia punya motivasi tertentu, dia punya obsesi tertentu, dia mempunyai target tertentu, punya kepentingan tertentu, sehingga dia menggunakan jalan mengingkari kebenaran yang dia sudah pahami. Kalau kita jajarkan perbedaannya antara kafir dan jahil, kayaknya lebih mudah gitu ya. Jadi yang saya pahami tentang kufur itu seperti itu. Kufur adalah perbuatan yang mengingkari kebenaran, tapi dengan catatan kebenaran yang sudah dipahami oleh yang mengingkari itu. Sementara kalau jahil, bisa jadi dia bersikap atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, tapi bukan dalam rangka mengingkari, karena dia tidak tahu. Ya, itu bedanya antara jahil dengan kafir. Kalau kufur perbuatannya, kalau kafir itu orangnya. Nah, itu berlaku kepada siapa? Kepada siapapun. Tidak pandang dia beragama apa. Bisa terjadi di dalam orang yang beragama, bisa terjadi di luar orang yang beragama. Nah, kalau saya dapat pelajaran lama itu bahwa orang selain beragama Islam maka dia kafir. Itu pemahaman saya yang lama, tapi sudah saya revisi pemahaman saya itu. Ya, karena kalau kafir dan tidaknya seseorang hanya karena identitas agama seseorang, itu kayaknya nggak valid deh. Nggak valid. Kayaknya di situ ada nuansa-nuansa egoisme agamanya. Ya, kalau agama selain Islam itu kafir, bagaimana agama-agama yang dulu, padahal agama yang dulu juga dari Allah. Masa orang mengikuti agama Allah kafir? Karena agama Allah yang diturunkan sebelum agama kemudian, apa berarti salah, misalnya gitu. Kemudian juga bisa jadi ada orang yang misalnya saya alami, saya dulu menjadi Muslim, tapi bukan karena ikhtiar saya mencari, membanding dan memilih. Tidak. Saya menjadi Muslim karena orang tua saya Muslim, saudara-saudara saya Muslim, teman-teman saya Muslim, masyarakat saya Muslim, sekolahnya sekolah Muslim, masyarakat dan iklim sosial budaya yang melingkupi saya juga Muslim. Jadi saya otomatis jadi Muslim. Seandainya saya membayangkan orang tua saya itu misalnya Kristen gitu ya misalnya. Kemudian saudara-saudara saya Kristen, masyarakat saya Kristen, teman-teman saya Kristen, guru-guru saya Kristen, sekolah saya Kristen, ya saya otomatis jadi Kristen toh. Karena kan memang kalau kita kecil kan belum bisa memilih, belum bisa membanding, belum bisa mengcompare, belum bisa memutuskan sendiri kan. Pakaian saja dipilihkan, sekolah dipilihkan, gitu kan. Nah, saya pernah mengalami Islam yang seperti itu, yang setelah saya besar bisa berpikir, bisa membanding, saya menyebut Islam saya itu Islam menemu. Islam menemukan saja warisan dari lingkungan saya. Nah, apakah Islam yang seperti itu bisa disebut bermutu keislamannya? Sementara bisa jadi ada orang yang dia berangkat dari lingkungan ateis ya, yang menentang keberadaan Tuhan, tapi dia mempunyai proses pencarian, proses-proses perbandingan, proses-proses komparasi, yang akhirnya dia sekemampuan dia dan sesuai dengan informasi yang bisa dia dapat, dia memilih agama Hindu misalnya. Nah, dia memilih agama Hindu itu dengan proses dan perjuangan yang luar biasa. Apakah hanya karena dia prosesnya memilih agama Hindu, karena itu yang dia mampu memutuskan, tapi juga dengan perjuangan yang seperti itu, dibandingkan orang yang Muslim tapi Muslim nemu.
Ya, kira-kira mana yang lebih bermutu? Yang satu Islam, Muslim, yang satu non-Muslim. Apakah kita hanya cukup mengatakan semua non-Muslim kafir? Kayaknya enggak deh. Ya, saya diajari begitu dari kecil. Tapi setelah gede saya bisa berpikir, saya bisa kritis juga loh. Dan saya boleh kan mengkritisi sesuatu pelajaran pada saat pelajaran itu memang bisa dikritik. Ya, begitu deh kira-kira. Jadi, kembali, kufur itu seseorang yang dia mengingkari kebenaran yang dia sudah paham bahwa itu benar, dan dia punya unsur kesengajaan untuk mengingkari kebenaran itu karena motif-motif tertentu. Itu berlaku bagi siapapun, entah dia Muslim, entah dia non-Muslim. Kalau dia begitu, ya dia kufur. Orang Muslim, kalau dia begitu, ya dia kufur. Ya. Nah, kufur nanti juga bertingkat-tingkat. Kufur terhadap kebenaran. Kebenaran yang mana? Apakah kebenaran syar'i atau kebenaran akidah? Kalau kebenaran syar'i, kebenaran yang mana? Kalau kebenaran akidah yang diingkari, akidah yang mana? Itu juga bertingkat-tingkat. Jadi kufur juga bertingkat-tingkat. Ya, kurang lebih begitu. Saya lanjut ke bos. Iya, baik, terima kasih. Dan Light Audience, saya coba buka lagi telepon ya. Kita masih punya waktu sekitar 12 menit ke depan ya. Di sesi pertama ini masih 6 jam setengah sih, sebelum saya nanti sebelum kita masuk ke sesi kedua ya, silakan. 0213983590 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Eko, Taman Mini. Dengan siapa? Eko di Taman Mini. Mas Eko ya, silakan Mas. Assalamualaikum Jiwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya mengenai Dajjal, bahwa Dajjal itu dirupakan bermata satu. Nah, yang jadi pemahaman saya bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Kalau mata Dajjal atau Dajjal mengajak melihat sesuatu atau mengajak sesuatu itu dibaliknya neraka. Nah, di mana mencari mata yang satunya? Kalau memang diciptakan berpasang-pasangan, nah ini mata yang satunya ini harus dicari di mana gitu sih. Kalau memang ini, maaf paham saya sebatas itu. Terima kasih sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari pasangan mata Dajjal di mana sih? Monggo sih. Nah, terima kasih Mas Eko. Pertanyaannya unik ini. Yang bisa saya tanggapi begitu. Yang pertama, kita memahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Nah, ini pemahamannya dan pengertiannya bagaimana ini? Apa maksud berpasangan di situ? Itu yang pertama. Nah, sayangnya tadi tidak dijelaskan sama Mas Eko. Menurut beliau pengertian berpasang-pasangan itu bagaimana? Gitu ya. Sehingga kemudian dari premis itu kita maju ke premis berikutnya. Kalau ada bermata satu, lalu nyari pasangannya di mana? Ya deh, saya tidak mempermasalahkan itu, biar dipikirkan sendiri sama Mas Eko. Tapi saya ingin berkomentar begini. Di dalam kajian-kajian yang terkait dengan Dajjal, itu sering sekali dikaitkan dengan satu tokoh kebalikannya. Jadi tokoh lawannya yang sering disebut dengan sebutannya macam-macam. Masing-masing komunitas punya simbol yang berbeda-beda, punya sebutan yang berbeda-beda. Tetapi kayaknya tujuannya ya sama, yaitu tokoh yang kebalikan dari Dajjal itu. Orang Jawa sering menggunakan tokoh itu dengan simbol Satrio Ginaid misalnya, Satrio Piningit ya misalnya. Sebelah budaya sana lagi ada yang menyatakan juru selamat. Ada lagi di komunitas lain mengatakan itu Imam Mahdi misalnya begitu ya. Tapi semua simbol-simbol itu ketemu pada satu sosok yang sama, yaitu kebalikan dari Dajjal tadi. Dan di dalam kajian-kajian yang sempat saya lalui itu memang terkait itu. Jadi nanti akan datang dalam riwayat itu, dalam kajian itu, bahwa suatu saat itu akan datang Dajjal.
Nah, kemudian nanti akan datang Mesias, akan datang Juru Selamat, akan hadir Ratu Adil Ginaib misalnya, Satrio Piningit, ada Imam Mahdi dan mungkin ada simbol-simbol yang lain, tapi kayaknya arahnya ke situ, sebuah sosok atau sebuah definisi yang bertolak belakang dengan Dajjal tadi. Kalau apakah itu bisa disebut pasangan, saya tidak membahas itu karena perlu memahami yang dimaksud Allah mencipta sesuatu berpasang-pasangan itu apa. Itu ada kajian tertentunya kayaknya. Jadi tanpa saya masuk ke permasalahan apa makna Allah menciptakan setiap sesuatu berpasangan, saya tidak masuk ke situ. Saya hanya menceritakan saja tentang kajian-kajian yang itu terkait ya antara Dajjal dengan sosok-sosok Juru Selamat, Imam Mahdi, Ratu Adil dan lain-lain. Ya, itu mungkin apakah itu yang dimaksud? Mudah-mudahan Mas Eko tidak puas dengan jawaban saya. Lanjut. Ya, baik. Silakan satu penelpon terakhir mungkin ya. Silakan di 0213983596 kembali saya buka. Oke, bagi Anda yang ingin sharing di sesi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan suara radionya, Pak? Dari Saiful. Dari Mas Saiful. Di mana nih? Di Lebak Bulus. Lebak Bulus, silakan. Tadi kan sudah masuk. Gimana sih, Bu? Mas Saiful yang tadi sudah masuk, ya? Oh, bukan. Beda lagi. Lebak Bulus. Ini Lebak Bulus, silakan. Oh, ini Lebak Bulus. Monggo. Assalamualaikum Mas Iwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang syahadat yang benar tuh yang dimaksud apa sih syahadat yang benar? Yang benar. Syahadat yang benar ya. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih. Mas Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sih, Wo, 6 menit di depan. Ini jawabannya simpel. mudah difahami maksudnya. Syahadat yang benar yang mana? Jawabannya saya belum tahu. Ya, karena saya tidak mewakili kebenaran, jadi saya tidak tahu kalau ditanya mana yang benar, tidak tahu. Saya masih sedang berproses, belajar. Saya mendapatkan kebenaran, kemudian saya berproses, ternyata mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu sehingga merevisi kebenaran saya yang sebelumnya. Itu saya alami hal seperti itu banyak sekali. Jadi kalau kemudian saya berhenti bahwa ini yang benar, saya terjebak lagi sehingga saya tidak mengerti mana syahadat yang benar itu. Saya sedang berproses ke arah itu. Ya, kayaknya jawaban saya itu. Baik. Sambil saya ingin agar kalau bertanya kayaknya juga butuh cermat. Gitu ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana menurut Islam, saya juga langsung jawab saya tidak tahu karena saya tidak representatif untuk mewakili Islam. Ada yang bertanya tentang ayat ini bagaimana, saya langsung angkat tangan karena saya bukan ahli tafsir, jadi tidak